YOLO! Ya, selamat sore guys ya. Kembali lagi bersama saya di peternakan babi saya ya. Ya, pada kali ini sih saya ingin sedikit memberikan kata-kata untuk teman-teman yang masih muda yang kemarin saya dapat di Instagram ya, dari salah satu personilnya Slang. Kalau katanya dia adalah salah satu kata-kata yang bisa memotivasi saya sampai saat ini untuk memberikan masukan-masukan ke generasi muda ya. Ya, cobalah ketika kalian lulus SMA, lulus kuliah, jangan nyari kerja gitu loh, tapi membuat pekerjaan. Jadi gitu loh, mindsetnya agar dirubah ya, bahwa sukses itu nggak harus jadi pegawai negeri. Jadi salah satu pegawai Slang itu menceritakan di Instagram ya, bahwa dia itu ditanya oleh seseorang ya, bang cariin gue kerjaan dong. Lu masih muda, jangan nyari kerja gitu loh. Buat usaha gitu. Buat pekerjaan itu sendiri. Mau cari bisnis gitu. Tapi masalahnya itu modal ya. Jadi si penanya ini bilang kalau dia itu nggak ada modal gitu. Maksudnya wah nggak bisa bang, saya baru lulus. Gue baru lulus bang, gue nggak ada modal. Lu jangan cari modal gitu loh. Mindset baru nih, cari ide. Nah, itulah yang sepertinya itu menarik bagi saya ya. Hal-hal yang menarik yang saya pikirkan satu malam tentang kata-kata itu terlalu bermakna untuk saya. Jadi kayak menyadarkan saya bahwa yang mindset yang dari orang-orang lain yang bilang ya masih kita muda ya, kita bekerja dulu, nanti kita buat usaha gitu. Jadi istilahnya kita cari modal dulu. Ternyata bukan. Ada mindset cari ide gitu loh. Jadi mumpung otak kita lagi fresh, lagi bagus, belum ada pencemaran, itu kita cari ide, bukan cari modal gitu loh. Jadi kayak fondasi untuk berbisnis itu bukan hanya modal gitu, tapi ide. Ide dalam artian ya, misalnya ternak babi ini, idenya seperti apa gitu, biar berternak tanpa modal gitu loh. Jadi mungkin caranya gimana, ya bantu mikir juga. Bantu juga itu mikirin ya. Jadi idenya gimana gitu loh. Mari kita cari ide. Mungkin dengan cara membuat kelompok, membuat proposal, atau ya kayak di desa-desa itu kan ada pengajuan kelompok ternak gitu loh.
Jadi misalnya kalau kalian punya kelompok berapa nih, 20 orang gitu loh, kalian jadi ketua, kalian mengajukan buat kelompok, kalian beternak, dalam artian ketika dikasih modal gitu loh. Misalnya pemerintah ini bisa memberikan kita modal. Misalnya nih 200 juta, 200 juta nih buat teman-teman, buat kalian kelompok A gitu misalnya. Setelah diberikan uang, nah kalian itu buat kelompok dan anggotanya 20 orang, terus kalian buat kandang gitu loh. Misalnya nih satu kotak gitu totalnya 20 orang, 20 kandang. Jadi orang-orang itu akan menjadi anggota dari kelompok kalian itu. Jadi kan ya, kedepannya itu kalian yang menyediakan bibit gitu loh. Misalnya nih peternak A mau pelihara 6. Jadi bibitnya itu harganya misalnya kalian dapat 900, kita jual ke peternak jadi 1 juta. Kalian udah dapat 100. Nah, peternak itu kan nggak ada modal ya kan. Jadi peternak itu nggak bayar gitu. Jadi kalian masuk ke kasbon. Nah, begitu pula juga kelompok kita ini dengan modal segitu, kita bisa menyediakan satu toko pakan babi. Nah, di toko itu kelompok kalian bisa mengambil pakan berapapun, itu bakalan masuk bon. Nah, dengan syarat pakan itu nggak boleh keluar. Jadi pakan itu memang khusus babi yang ada di situ. Nah, kelompok ini kalian sediakan berbagai macam protein babi, obat A, obat B, obat gatal, dan segala macam. Jadi kalian penyediaannya ada di situ semua. Nah, ketika panen gitu loh, jadi maksudnya setelah berjalan gitu loh, jadi pakan ini kalian yang sediakan. Setiap peternak A ini membeli, kalian tinggal catat aja, catat. Nah, ketika nanti mereka pada jualan, itu kalian yang mencarikan pasar gitu loh, kalian yang jual produk mereka. Nah, ketika sudah laku uangnya kalian terima, potong sisa hutang, jadi si peternak ini sudah dapat bersih. Nah, itu ide baru kan. Misalnya ini kan ide dari saya, ini ide mendadak sih, yang barusan terpikirkan di kepala saya ya. Jadi saya nggak ada mikir itu tadi malam. Yang saya menarik dari kata-kata salah satu personil slang ini adalah, kita masih muda ini jangan cari modal, tapi cari ide. Benar-benar kata-kata yang sangat masuk sekali ke dalam relung batin saya ya teman-teman ya. Jadi biar mindset itu jadi berubah gitu. Misalnya jangan mencari kerja gitu, cari ide. Karena gini, ada kata-kata bagus nih. Jadi kalau semua mau pangkat tinggi, gaji tinggi gitu, semua nih orang-orang di Indonesia nih mau pangkat tinggi, saling kejar nih, mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi segala hal mimpi-mimpi kalian ya, yang bekerja jadi abdi negara, tentara, polisi. Maaf saya menyebut institusi ya, ini hanya contoh aja. Lalu siapa dong yang begini? Nah, siapa dong yang begini gitu loh. Kalau semua pada mau jadi tentara, polisi, dokter, lalu siapa yang gini nih? Itu loh. Jadi kayak mungkin sih solusinya itu adalah memberikan apresiasi. Mungkin ya, ini saya hanya bacot menghayal di sini teman-teman ya. Mungkin ya kan, seorang peternak itu diberikan apresiasi. Ya mungkin, ini kan contoh ya. Diberikan gaji ke-13. Petani, peternak, itu siapa orang-orang yang bekerja di kayak gini, institusi kayak gini loh. Jadi yang menyediakan pangan untuk teman-teman tentara, teman-teman polisi gitu loh. Jadi kalau udah punya usaha gini, mungkin pemerintah berikan apresiasi seperti piagam, penghargaan, atau nanti diberikan pensiunan bagi jasanya yang memang besar sekali di dunia peternakan dan pertanian. Kenapa tidak ya kan? Nah, jadi kan banyak juga anak muda yang termotivasi untuk jadi gini. Jadi
Contohnya sekarang kan mereka pengen jadi polisi, jadi abdi negara, itu karena kan dapat gaji ke-13, dapat tunjangan, gaji bulanan tetap. Nah, kalau misalnya peternak kan ya memang gajinya itu nggak tetap. Cuman kalau misalnya diberikan gaji ke-13 kan enak tuh. Ya, jadi mungkin banyak orang yang pengen jadi peternak gitu, biar dapat gaji ke-13. Ya mungkin syarat-syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman ya. Pemerintah itu misalnya memberlakukan, oh peternak ini harus omsetnya segini, harus sudah beternak berapa tahun gitu loh, 15 tahun, 10 tahun, entah 25 tahun, barulah diberikan apresiasi seperti itu. Jadi maka akan banyak muncul para peternak-peternak baru ya kan, yang mau mungkin tamat kuliah mau jadi apa gitu loh. Kalau kalian teman-teman tanya anak-anak SMP nanti, mau ternak babi ya kan, mungkin saja karena yang diincar adalah gaji ke-13, tunjangan kesehatan gitu loh. Mungkin ada BPJS ketenagakerjaan, ada BPJS kesehatan yang menanggung gitu loh, daripada kecelakaan kerja seperti yang ada di ternak. Jadi tercover lah mereka gitu. Ya itu aja, saya cuma mau berbagi mindset ya yang apa saya lihat di sosial media. Jadi mohon maaf ini kalau ada yang nggak setuju, ya mau gimana gitu loh. Kalau kita mulai berbicara itu memang harus ada gini, harus ada oposisi yang membantah. Ya, dengan adanya pembantahan dari teman-teman, oh gini loh efeknya gini, maka si pembicara itu akan berkembang. Jadi saya juga enak gitu loh. Jadi ketika saya mengeluarkan statement seperti ini, ada yang membantah seperti ini, jadi otak saya itu berputar, oh saya ini tipikal yang menghargai pendapat gitu. Oh dengan ada masukan gini, oh benar juga ya, oh mungkin dari masukan dari teman-teman mungkin bisa saya perbaiki, ya saya perbaiki gitu. Betapa pentingnya bertukar mindset di dunia ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mindsetnya gini, ya mungkin bisa dirubah oleh saya gitu loh. Dan mindset saya yang A ini bisa teman-teman rubah jadi B gitu loh. Jadi kita itu perlu bertukar pikiran ya teman-teman ya, untuk kelanjutan generasi ini. Jadi ya wajar kita harus sama-sama berpikir tentang bagaimana memajukan Indonesia ini ya teman-teman ya. Apa sih yang menjadi masalah di negeri yang kita cintai ini, kenapa masih banyak pengangguran gitu loh. Jadi mungkin karena mindsetnya yang ya mungkin maunya kerja gitu loh. Karena lapangan pekerjaan itu kalau nggak ada yang buat, ya nggak akan bertambah teman-teman. Itu loh, misalnya nih pekerjaan lowongan cuma ada 3.000, ya setiap tahunnya berapa orang yang tamat ya kan gitu. 3.000 ya kalau semuanya mau pensiun, ada yang nggak mau pensiun, ada yang gini. Jadi untuk generasi muda, mari kita seperti kata-kata dari salah satu personil slang itu, otak kita masih fresh nih, coba kita cari ide baru gitu loh, cari ide baru, pengalaman baru gitu loh, motivasi baru, agar tidak otak kita itu terpacu untuk tamat sekolah mencari pekerjaan gitu loh. Kan masih ada banyak pilihan seperti konten kreator seperti saya ini, walaupun nggak dapat AdSense kan, ya siapa tahu nanti dapat kan gitu. Kembali ke bahasa siapa tahu nanti bisa. Manusia tidak luput dari kata berharap ya teman-teman ya. Oke, jadi sekian dulu bacotan saya ya untuk hari ini ya. Jadi saya harus cari inspirasi lagi nih buat konten besok ya. Jadi semoga teman-teman bisa komen ya nanti kalau misalnya ada masukan-masukan untuk peternakan saya. Jangan ragu teman-teman ya, saya itu senang sekali dikomentari teman-teman. Saya senang sekali dikomentari, apalagi di subscribe, apalagi di like ya. Saya senang sekali, apalagi nanti saya dapat AdSense ya teman-teman ya. Nanti kita akan memberikan motivasi untuk anak-anak muda supaya
tamat kuliah, tamat sekolah, buat lapangan pekerjaan. Saya Jack dari Peternakan Amatir. See you.